Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Saat ini saya Nadila Saleh tengah berada di acara sosialisasi pemusnahan barang kena cukai ilegal di Kabupaten Bandung Barat yang hari ini acaranya berlangsung di lapangan X Giant, Kota Baru Parahyangan yang ditayangkan secara live streaming di TV One News. Acara hari ini dihadiri oleh sejumlah instansi pemirsa diantaranya pemerintah Provinsi Jawa Barat, kemudian Bea Cukai Jawa Barat dan Satpol PP Jawa Barat. Bea Cukai Jawa Barat pemirsa dalam hal ini berkomitmen untuk menjalankan fungsi community protector secara tegas dan transparan dalam pemberantasan rokok ilegal. Bea Cukai Jawa Barat bersama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah 2 kali menggelar pemusnahan barang yang menjadi milik negara BUMN. Kali ini pada hari ini pemusnahan yang dilakukan yaitu sebanyak 6,8 juta batang rokok ilegal dan barang kena cukai ilegal lainnya dengan total pemirsa nilai barang yang dimusnahkan mencapai 10 miliar 70 juta 421.180 rupiah dengan potensi kerugian negara mencapai 5 miliar 158 juta 663 rupiah 228 rupiah maksud kami. Pemusnahan kali ini pemirsa seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa ini merupakan pemusnahan kedua di tahun 2025 pada Juli 2025 kemarin. Ketiga instansi ini juga bersinergi memusnahkan sebanyak 22 juta batang rokok ilegal dan barang kena cukai lainnya dengan total nilai barang yang dimusnahkan mencapai 29 miliar 598 juta 897.110 rupiah. Dan sebagai informasi pemirsa, rokok ilegal yang dimusnahkan pada hari ini dan di bulan Juli kemarin merupakan barang hasil penindakan, baik hasil penindakan yang dilakukan secara internal oleh Bea Cukai maupun hasil sinergi bersama dalam rangka pemanfaatan dana bagi hasil cukai, hasil tembakau atau DBHCT di bidang penegakan hukum. Dan pemirsa, saat ini tengah berlangsung acara pelaporan kepada gubernur atau yang mewakili yang disampaikan langsung oleh Bapak Sandra Rahmat SSTP MMPLHK Satpol Sekretaris Satpol PP Jawa Barat. Kami akan ajak Anda untuk menyimak dan mengikuti bersama acara pada hari ini. Tulus Aripan SIPMM MSI. Seyogianya beliau ingin hadir karena sudah teragendakan kegiatan ini, namun di waktu yang sama beliau sedang mengikuti kegiatan Lemhanas sehingga beliau tidak bisa hadir, dan salam hormat untuk kita semua. Kemudian menugaskan kami untuk menyampaikan laporan sebagai berikut. Pertama, pendahuluan dalam rangka menegakkan peraturan perundang-undangan di Bea Cukai serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bahaya dan dampak negatif peredaran barang kena cukai ilegal khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat. Kami telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pemusnahan barang kena cukai ilegal dengan tujuan untuk menunjukkan komitmen pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat memberantas peredaran rokok dan minuman mengandung etil alkohol ilegal yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan. Kedua, maksud dan tujuan yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya peredaran barang kena cukai ilegal, kemudian memberikan edukasi terkait ketentuan perundang-undangan cukai, kemudian menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemusnahan BKC ilegal, dan membangun sinergi antara instansi pemerintah dan penegak hukum serta masyarakat. Selanjutnya, waktu dan tempat kegiatan sosialisasi pemusnahan barang kena cukai ilegal dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2025 pukul 9 sampai dengan selesai, bertempat di lapang parkir X Giant Supermarket Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Adapun rincian barang yang akan dimusnahkan pada hari ini yaitu hasil tembakau jenis rokok, kemudian hasil tembakau jenis tembakau iris, hasil tembakau jenis elektrik, minuman mengandung etil alkohol yang alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita semua. Ini hanya simbolis karena nanti keseluruhan akan kita musnahkan di PT Mukti, ya, PT Mukti di Purwakarta. Kemudian selanjutnya untuk rincian jumlah pemusnahan barang kena cukai ilegal akan disampaikan secara lengkap nanti oleh Ibu Kanwil melalui
siaran flash. Kemudian selanjutnya pemusnahan secara simbolis dengan cara dibakar, dilarutkan dan dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan atau dimanfaatkan kembali. Demikian Bapak Ibu sekalian laporan yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Beni untuk dapat memberikan sambutan dan pengarahan untuk kita semua. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kegiatan pemusnahan barang kena cukai ilegal ini menjadi wujud dari sinergi penindakan barang ilegal dan juga cerminan sinergi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama aparat penegak hukum, kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan juga dukungan dari masyarakat. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dari Gubernur Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Gubernur bidang pemerintahan hukum dan politik. Kepada Dr. Andes Beni Bahtiar MSI kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Bandung Barat, Bapak Haji Asep Ismail, Pak. Terima kasih, Pak. Yang saya hormati Ibu Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat, Ibu Fitriani Manan. Terima kasih, Bu. Yang saya hormati Forkompimda Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini hadir dari DPRD Komisi 1 Ibu Tuti. Hatur nuhun, Bu. Yang saya hormati Kepala Satuan Pamong Praja yang dalam ini wakil oleh Sekdis. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Pajak Jawa Barat. Yang saya hormati yang mewakili Kapolda. Yang saya hormati yang mewakili Pangdam. Yang saya hormati yang mewakili Kajati. Yang saya hormati yang Kepala Kanwil DJPD Jabar atau yang mewakili, yang saya hormati para Kepala UPD Lingkup Pemprov Jabar atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Satpol PP Kabupaten Kota se-Jawa Barat dan tamu undangan yang berbahagia, mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama permohonan maaf, Bu, Pak Gubernur tidak bisa hadir secara langsung karena banyak kegiatan yang mesti beliau lakukan dalam upaya bagaimana meningkatkan kualitas lingkungan, kualitas masyarakat hari ini. Beliau keliling-keliling terus. Oleh sebab itu, beliau mewakilkan kepada saya untuk menyampaikan sambutan. Ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salam hormat kepada seluruh hadirin, penghargaan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai Jawa Barat, Satpol PP Provinsi Jawa Barat dan Pemkat Bandung Barat atas penyelenggaraan kegiatan ini. Apresiasi dan atas kolaborasi lintas lembaga dalam penegakan hukum terhadap peredaran barang kena cukai ilegal. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari PMK nomor 72 tahun 2024 tentang penggunaan dana bagi hasil cukai tembakau atau DBCHT, dan pemusnahan barang kena cukai ilegal menjadi bentuk nyata akuntabilitas penggunaan DBHCHT untuk melindungi masyarakat dan industri ilegal. Rokok ilegal bukan hanya masalah ekonomi dan fiskal, tapi juga masalah moral dan keadilan sosial. Ini dapat merugikan negara karena mengurangi penerimaan cukai, merusak iklim usaha yang sehat bagi pelaku industri yang taat aturan, menimbulkan risiko kesehatan tanpa pengawasan kualitas rokok. Tindakan pemusnahan ini adalah simbol komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum, penegakan keadilan dan melindungi masyarakat. Pemprov Jabar bersama Bea Cukai, Satpol PP, dan aparat penegak hukum harus terus memperkuat sinergi dalam penegakan hukum dan pengawasan peredaran barang kena cukai, dalam edukasi kepada masyarakat agar tidak membeli atau mengedarkan produk-produk ilegal. Untuk mendukung program DBCHT yang diarahkan untuk kesehatan, kesejahteraan petani dan pengawasan, tentunya manakala kewajiban-kewajiban oleh para pelaku usaha industri rokok maupun minuman ini bisa banyak membantu untuk masyarakat kita yang membutuhkan, terutama para pelaku-pelaku di industri pertanian tembakau.
Kami mengajak kepada pemerintah kabupaten kota untuk aktif mendukung penegakan hukum ini melalui Satpol PP dan perangkat daerah lain. Dan peredaran rokok ilegal kerap masuk ke pelosok-pelosok desa. Pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat tentang dampak negatifnya. Jadikanlah kegiatan ini momentum untuk membangun budaya taat aturan dan ketertiban sosial bagi Jawa Barat, serta ditegaskan kembali bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari infrastruktur, tapi juga dari integritas dan kedisiplinan sosial. Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang berperan dalam kegiatan ini. Harapan kami agar kegiatan ini bukan hanya seremoni, tetapi menjadi gerakan berkelanjutan melawan peredaran barang ilegal di Jawa Barat. Diakhiri dengan ajakan moral, mari kita jaga Jawa Barat dari praktik ilegal dan ketidakjujuran, karena Jawa Barat yang istimewa hanya bisa terwujud dari rakyat jujur, tertib, dan taat hukum. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, izin menyampaikan pantun dan mohon cakapnya. Pergi ke pasar, beli pare. Cakep. Tong poho bawa kantong lawas. Cakep. Hirup beres aturan dipakai, insya Allah Jabar jadi berkelas. Cakep. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Benny Bahtiar. Selanjutnya kami izin mengundang dengan hormat kepada Kepala Kanwil DJBC Jawa Barat, Ibu Vinari Manan, berkenan menuju ke depan tong pemusnahan, dan juga kami mengundang kepada Wakil Bupati Bandung Barat. Mohon izin Ibu Bapak, karena bersama-sama kita akan menyaksikan prosesi pemberian penghargaan dari Kanwil DJBC Jawa Barat kepada Kabupaten Bandung Barat. Mohon izin kepada mohon izin berkenan Bapak Wakil Bupati Bandung Barat untuk dapat ke area depan, dan mohon izin untuk penyerahan penghargaan akan disampaikan oleh Ibu Vinari Manan selaku Kepala Kanwil DJBC Jawa Barat. Ya, bentuk penghargaan ini diberikan tentunya sebagai penyelenggaraan tuan rumah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kebetulan Kabupaten Bandung Barat menjadi tuan rumah penyelenggaraan pemusnahan barang kena cukai ilegal tahun 2025. Dan juga penghargaan ini merupakan simbol apresiasi kepada Kabupaten Bandung Barat yang turut serta mendukung dan memberantas rokok ilegal. Baik, kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu semuanya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita bersama-sama menyimak penyampaian siaran pers yang akan disampaikan oleh Kepala Kanwil DJBC Jawa Barat kepada Ibu Vinari Manan. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena tadi ada pantun, saya jadi ikutannya Pak ya, pantun dulu. Pagi-pagi kumpul di Padalarang. Cakep. Asap naik jangan disangka masakan. Cakep. Yang akan kita bakar bukan sembarang barang, Cakep. tapi rokok ilegal hasil penindakan. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sehat, salam bahagia, sampurasun. Rampes. Yang saya hormati Bapak Benny Bahtiar, Sahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik. Yang kami hormati Pak Asep Ismail, Pak Wabub dari Kabupaten Bandung Barat. Yang kami hormati Bu Tuti,
anggota Komisi 1 DPRD Jabar yang kami hormati Pak Sandra sebagai perwakilan dari Pak Kasat, Sekretaris Satpol PP Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati Bapak-Bapak Forkopimda dari Pangdam 3 Siliwangi, Pak Didik Sadikin, kemudian Ibu Yuli Rahmawati mewakili dari Kejaksaan Negeri, dan juga dari Kementerian Keuangan, DJKN, terima kasih, dan semuanya Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, termasuk para media yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Tentunya kita perlu bersyukur, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hari ini kita bisa bersama-sama diberikan keberkahan karunia-Nya untuk bisa berkumpul dalam kegiatan pemusnahan barang hasil penindakan yang merupakan bagian dari rangkaian gempur rokok ilegal. Izinkan saya menyampaikan tentunya apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya Satpol PP, atas sinergi dan kolaborasi yang sangat baik yang telah terjalin dengan Bea Cukai selama ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan hari ini tentunya menjadi momentum yang sangat penting di tengah semangat 1 tahun pemerintahan yang terus meneguhkan komitmen terhadap Astacita 8 arah pembangunan Indonesia maju. Salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Upaya pemberantasan rokok ilegal sangat sejalan dengan cita tersebut karena melalui pengawasan yang kuat dan kolaborasi yang solid, kita turut menjaga ketertiban dunia, ketertiban ekonomi, serta memastikan setiap rupiah penerimaan negara kita dapat kembali kepada masyarakat. Hari ini kita akan menyaksikan dan pemusnahan sebanyak 6,8 juta batang rokok ilegal. Kemudian juga ada 37.220 mililiter rokok elektrik. Kemudian 360 botol MMEA. Total nilai barang yang dimusnahkan mencapai kurang lebih 10 miliar dengan potensi kerugian negara sebesar 5,1 miliar. Pemusnahan secara simbolis ini akan dilaksanakan bersama-sama dan kemudian keseluruhan barang dibawa ke PT Mukti Mandiri Lestari. Jadi kita tidak akan memusnahkan semuanya di sini, tapi akan kita bawa ke Kabupaten Purwakarta untuk kita musnahkan keseluruhannya. Pemusnahan ini tentunya dengan cara kita hancurkan, rusak dan bakar sehingga tidak dapat dimanfaatkan kembali. Pemusnahan merupakan wujud dari transparansi penindakan di bidang kepabeanan cukai, dan juga ini adalah cerminan dari sinergi kolaborasi kita bersama di bidang pengawasan. Ibu bapak sekalian, capaian ini tentu bukan hasil kerja dari satu pihak saja, Bea Cukai atau dari Satpol PP. Namun ini pemanfaatan dana bagi hasil cukai setembakau atau DBHCHT di Provinsi Jawa Barat menjadi contoh nyata sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui DBHCHT, berbagai program preventif seperti sosialisasi, edukasi, dan kampanye gempur rokok ilegal terus digencarkan agar kesadaran masyarakat meningkat. Langkah represif seperti operasi penindakan dilakukan seimbang dengan upaya edukatif, karena kami percaya bahwa pemberantasan rokok ilegal bukan hanya soal penegakan hukum, tapi juga terkait dengan bagaimana membangun kesadaran kolektif.
Melalui kegiatan Gempur Rokok Ilegal, kami tentunya ingin mengingatkan bahwa rokok ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga dapat menghambat kesejahteraan masyarakat. Dari sisi kesehatan, rokok ilegal juga sangat berbahaya karena dalam rokok yang legal saja kita tahu bahwa dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, terutama penyakit paru-paru, apalagi kalau rokoknya ilegal. Kita tidak tahu kandungan di dalam rokok ilegal itu apa saja karena kita tidak pernah memberikan izinnya. Bapak Ibu sekalian, salah satu tusi dari Bea Cukai adalah revenue collector. Target penerimaan kami kurang lebih adalah 30 triliun dan 98%-nya itu ditopang atau diperoleh dari penerimaan cukai hasil tembakau. Dengan maraknya peredaran rokok ilegal, tentu ini sangat berpengaruh terhadap penerimaan negara di bidang cukai. Ketika cukai tidak dibayar, pembangunan bisa terhambat, mulai dari fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga kesejahteraan masyarakat yang seharusnya dibiayai oleh penerimaan negara. Dalam setiap cukai yang dibayarkan juga terdapat manfaat yang diterima oleh pemerintah daerah melalui DBHCHT. Gempur rokok ilegal adalah wujud upaya kita untuk memberikan kepastian usaha terhadap para produsen rokok yang legal, menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk dunia usaha. Upaya ini tidak dapat dilakukan sendiri sehingga memang butuh sinergi dari berbagai pihak, pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat. Untuk terus kita berperan aktif dalam memberantas rokok ilegal. Kami juga tentunya akan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus waspada dan ikut berpartisipasi dalam gempur rokok ilegal. Karena pencegahan adalah langkah terbaik untuk melindungi masyarakat. Melalui edukasi dan pemahaman, kita berharap masyarakat akan semakin sadar dan akan bahaya yang ditimbulkan oleh rokok ilegal. Dan kepada seluruh masyarakat kami mengajak untuk menjadi bagian dari gerakan ini. Laporkan bila terdapat rokok ilegal. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas sinergi dan kolaborasi yang sangat baik untuk kita melakukan penindakan rokok ilegal. Penindakan ini tidak dapat terlaksana tanpa ada sinergi kita bersama. Terakhir saya tutup dengan pantun. Rokok ilegal sudah habis jadi abu. Cakep. Asapnya banyak tapi bukan untuk dihisap. Cakep. Terima kasih sudah hadir Bapak Ibu. Semoga pulang tak bau asap. Cakep. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Vina Dimarayan telah berkenan menyampaikan siaran pers. Semoga informasi yang disampaikan dapat memperkuat sinergi kita dalam upaya penegakan hukum di bidang cukai dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif dari peredaran dan penggunaan barang kena cukai ilegal. Ya, baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan saksikan bersama yaitu penandatanganan berita acara pemusnahan. Penandatanganan ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam upaya penegakan hukum serta dukungan terhadap pemberantasan peredaran barang kena cukai ilegal di wilayah Provinsi Jawa Barat. Kepada para tamu kehormatan, kami mohon berkenan untuk dapat ke meja penandatanganan. Mohon izin kami mengundang Kepala Kanwil DJBC Jawa Barat, Kasat Pol PP Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili, Kepala KPPBC TMPA Bandung, dan Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat atau yang mewakili berkenan menuju area meja penandatanganan berita acara pemusnahan. Iya, sekali lagi kami informasikan bahwasanya penandatanganan ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam upaya penegakan hukum serta dukungan terhadap pemberantasan peredaran barang kena cukai ilegal di wilayah Provinsi Jawa Barat.
Tentunya kami ucapkan terima kasih atas kesediaan dan kerjasama seluruh pihak yang telah berkomitmen dalam pelaksanaan kegiatan ini. Semoga sinergi yang terjalin dapat terus memperkuat langkah kita dalam menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat dari peredaran barang kena cukai ilegal. Mohon tidak berkenan tidak naik ke atas panggung dulu, karena sesaat lagi kita akan langsung ke melaksanakan sesi foto bersama. Mohon izin Bapak Ibu yang berada di area panggung utama, boleh kita turun terlebih dahulu, kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Mohon izin untuk seluruh para tamu kehormatan agar dapat berkenan duduk berdiri di atas panggung utama, karena setelah sesi foto bersama kita akan langsung ke acara pokok, yaitu pemusnahan. Di sini, menghadap ke panggung utama, di sini, di stage bawah, mohon. Di area depan panggung utama, maksud kami, mohon maaf. Mohon izin Bapak Ibu boleh berfoto sambil memegang sampel barang kena cukai ilegal yang ada di depan. Iya, boleh Ibu Bapak, silakan di bawah contohnya, sampelnya. Teh, dapat pindah ke sini teh biar enak kita melihat. Oh, siap. Ya, kita sama-sama saksikan bahwasanya yang dipegang adalah bukti, ya. Barang bukti cukai ilegal jenis hasil tembakau atau rokok. Ya, ditunggu semuanya dipastikan untuk memegang barang bukti untuk dimusnahkan. Pandangan ke depan, hitungan kita ambil 1, 2, 3, 1, 2, 3. Boleh tangannya diangkat ke atas. Boleh ya, tangannya diangkat, dikepalkan. Izin Bapak Ibu, iya boleh agak ke atas. Iya. Baik, kami hitung mundur 3, 2, 1. Boleh kita coba jargon kita ya, ya, Kang, kita ya? jargon kita. Apabila kita menyebutkan rokok ilegal, gempur ku aing, Jabar istimewa, ya. Rokok ilegal, gempur ku aing, Jabar istimewa. Rokok ilegal, gempur ku aing, Jabar istimewa. Baik. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, selanjutnya kita akan melaksanakan sesi pemusnahan barang kena cukai ilegal secara simbolis sebagai bentuk komitmen nyata dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Mohon berkenan Bapak dan Ibu untuk mengenakan atribut yang telah kami sediakan, Bapak Ibu. Ya, untuk menjaga keselamatan, keamanan, untuk atributnya agar digunakan terlebih dahulu, dan untuk tim yang akan membantu menyalakan api untuk pemusnahan, kami mohon untuk bersiap-siap, karena sesaat lagi kita akan saksikan bersama pemusnahan yang akan dilakukan secara simbolis. Dan nantinya pemusnahan barang kena cukai ilegal ini akan secara keseluruhan dimusnahkan di PT Mukti Mandiri Lestari bertempat di Plen Sadang Ciwangi Bungursari Kabupaten Purwakarta. Dan juga perlu kami informasikan bahwasanya pemusnahan ini adalah merupakan pemusnahan kedua yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Jawa Barat bersama Kanwil Bea Cukai Jawa Barat di tahun 2025 yang diselenggarakan di Kabupaten Bandung Barat. Iya. Iya, satu orang mohon izin kepada Ibu Vina Rimanan menempati tong yang di tengah Ibu, izin bersama dengan staf ahli gubernur, dan di sebelahnya boleh menyesuaikan Kasatpol PP Provinsi Jawa Barat bersama Wakil Bupati Bandung Barat. Mohon izin untuk tamu kehormatan yang lain boleh menyesuaikan tongnya. Dan untuk penyalaan, dan setelah nanti dinyalakan apinya, mohon untuk ditahan terlebih dahulu Bapak Ibu, karena akan kami pandu untuk pembakaran hasil tembakau yang ada di tong pemusnahan. Dan mohon izin juga untuk tim-tim media yang berdiri agak jongkok karena kita ada kamera utama. Kebetulan kita bekerja sama dengan TV One, kegiatan ini disiarkan secara langsung melalui live streaming. Jadi dimohon berkenan untuk rekan-rekan media untuk dapat membungkuk sedikit, tidak menghalangi area kamera utama.
Ya, kita nyalakan dulu. Ya, jangan dibakar dulu Bapak Ibu ya, mohon izin. Ditahan dulu, nanti nunggu ya, perintah tongkatnya agak diangkat ke atas dulu Bapak Ibu, izin. Karena... Sekali lagi untuk media mohon berkenan untuk tidak terlalu depan. Yang lain ya, Bapak Ibu izin boleh menempelkan tongkatnya. Ya, ditempelkan langsung dinyalakan semuanya boleh. Betul. Nah, satu untuk kebersamaan. Jangan dibakar dulu, mohon izin jangan ditaruh di tong dulu. Kita akan pandu proses pembakaran aset tembakau ilegal ini secara bersama-sama. Dengan hitungan mundur tentunya. Kita bersiap-siap. Mohon izin. Pastikan sudah nyala semuanya. Mohon izin dengan hitungan mundur. 3, 2, 1. Baik Bapak dan Ibu. Untuk aset tembakau ilegal ini telah kita musnahkan. Di balik asap yang menari, ada hak negara yang tak terpenuhi. Ratusan miliar jadi langit kelabu, rokok tak berpita dan berpita palsu. Kau cinta kepada negeri. Baik Bapak dan Ibu, silakan untuk meletakkan tongkatnya jika sudah selesai. Selanjutnya kita akan beralih ke area pelepasan alat angkut yang sudah ada di depan tenda Bapak Ibu semua. Kita akan saksikan pelepasan alat angkut ini menuju PT Mukti Mandiri Lestari Purwakarta. Iya. Kami persilakan Bapak dan Ibu, para tamu kehormatan. Rokok ilegal yang dimusnahkan merupakan barang hasil penindakan baik yang dilakukan secara mandiri oleh Bea Cukai maupun sinergi dalam rangka pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di bidang penegakan hukum. Kami mohon berkenan Bapak Ibu para tamu kehormatan untuk dapat memasuki area pelepasan karena sesaat lagi kita akan melepas barang ilegal lainnya ke PT Mukti, yaitu PT yang telah ditunjuk oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bapak dan Ibu, saat ini telah tampak di depan kita satu truk box CDD dan juga... Pemirsa, telah kita ikuti bersama bagaimana rangkaian acara sosialisasi penggunaan barang ilegal yang tadi sudah dilangsungkan pada hari ini, dan tadi juga kita telah lihat bersama bagaimana proses acara inti, yaitu pemusnahan simbolis barang kena cukai ilegal yang telah berlangsung pada hari ini dengan langsungan yang begitu baik dan khidmat telah kita ikuti bersama tadi. Selain itu juga tadi juga kita telah dengarkan dan simak bersama bagaimana sambutan dari staf ahli Gubernur Jawa Barat bidang pemerintahan, hukum dan juga politik. Tadi juga ada pembacaan siaran pers yang disampaikan oleh Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Barat, dan tadi acara inti dari sosialisasi pemusnahan barang kena cukai ilegal pada hari ini yaitu pemusnahan simbolis yang tadi sudah kita ikuti langsungkan bersama, yang dihadiri langsung oleh staf ahli Gubernur bidang pemerintahan hukum dan juga politik Dr. Andus Beni Batiar MSI, kemudian juga Sekretaris Satpol PP Jawa Barat Sandra Rahman STP MMPLH Kasatpol, kemudian juga tadi kita lihat bersama bagaimana acara pada hari ini berlangsung dengan begitu baik. Sampai dengan saat ini juga telah berlangsung simbolis proses pemusnahan pada hari ini yang telah berlangsung pada hari ini di Kabupaten Bandung Barat. Acara hari ini merupakan acara yang begitu dinantikan karena sebagai informasi pemirsa bahwa acara pemusnahan barang kena cukai ilegal ini sudah 2 kali berlangsung di tahun ini, yaitu pada yang pertama kali di bulan Juli 2025 kemarin, dan kemudian pada hari ini yang kedua kali yaitu pemusnahan yang berlangsung. Saat ini kita tengah menyaksikan pelepasan barang angkut cukai ilegal yang akan menuju ke lokasi akhir, yaitu Mukti Mandiri Lestari, yang merupakan bagian akhir dari rangkaian acara pada hari ini, pemirsa. Acara ini diikuti langsung oleh seluruh
maksud kami seluruh pihak yang bersinergi dalam acara pada hari ini yang sudah bersama-sama melihat bagaimana prosesi pengangkutan barang yang telah dilakukan pada prosesi di hari ini. Upaya bersama ini menjadi langkah nyata dalam menciptakan ya pemirsa, tadi memang pemusnahan acara pada hari ini berlangsung begitu baik. Seluruh pihak yang hadir mengikuti rangkaian acara pada hari ini dengan begitu baik dan acara berlangsung dengan sangat lancar. Kita sudah ikuti melihat bersama bagaimana rangkaian yang telah berlangsung dari pagi hari tadi sampai dengan pada penyerahan, maksud kami sambutan dari staf ahli Gubernur Jawa Barat bidang pemerintahan, hukum dan politik, kemudian ada penyerahan plakat atau penghargaan, pembacaan siaran pers, kemudian acara intinya pemusnahan simbolis dan penandatanganan berita acara yang telah kita ikuti bersama-sama rangkaiannya dari pagi hari tadi hingga siang hari ini. Dan pemirsa, nantinya kami juga akan mengajak Anda untuk berbincang dengan sejumlah narasumber yang memang pada hari ini telah bersinergi dalam acara sosialisasi pemusnahan barang kena cukai ilegal pada hari ini. Sudah bersama kami narasumber-narasumber kami di siang hari ini. Ada staf ahli Gubernur bidang pemerintahan, hukum dan politik, kemudian juga ada Sekretaris Satpol PP Jawa Barat yang akan kami wawancara pada hari ini. Dan pemirsa, langsung saja kami ajak Anda untuk berbincang dengan Kepala Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Gubernur Jawa Barat, Dr. Andus Beni Batiar. Selamat pagi menjelang siang, Bapak. Masih semangat? Siap, masih semangat. Masih semangat sekali. Oke, Bapak, kami ingin bertanya, Bapak, bagaimana pemerintahan Provinsi Jawa Barat ini memastikan manfaat dan bagi hasil cukai hasil tembakau ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama di bidang kesehatan di Kabupaten Bandung Barat ini, Pak? Ya, saya berbicara Jawa Barat ya, tidak hanya Bandung Barat. Jadi berbicara dari bagi hasil bea dan cukai ini, memang ini sangat banyak sekali manfaatnya, terutama untuk para petani tembakau ya, dan industri, dan juga untuk kesehatan, karena bagaimanapun juga di kesehatan itu kan sosialisasi dan lain sebagainya. Satpol PP juga sebagai penegak utama di pemerintah Provinsi Jawa Barat ini kan bagaimana sumber-sumber pendanaan ini untuk biaya operasional dan sebagainya ini kan sangat bermanfaat. Tadi Ibu Kakarwi juga menyampaikan bahwa begitu besarnya tunggakan atau mohon maaf bea cukai yang tidak terserap, hampir 5 miliar lebih ya Bu ya. Ini kan sangat luar biasa sekali. Kalau seandainya kita punya komitmen ya, pengusaha-pengusaha juga punya komitmen, lalu masyarakat juga menyadari bahwa membeli barang ilegal ini kurang baik karena itu merugikan negara, karena bagaimanapun juga cukai ini kan untuk kesejahteraan masyarakat. Tentunya kami dari pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Kanwil bea cukai berkolaborasi dengan kami, khususnya dengan Satpol PP juga kabupaten kota, untuk menggempur terus ya supaya apa yang diharapkan oleh kita bersama ini bisa kita wujudkan. Oke, tentu yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana kita menekan peredaran rokok ilegal ini. Dukungan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat seperti apa? Ya, dukungan yang diberikan oleh kami mensupport ya melalui Satpol PP, Dinas Kesehatan kan sosialisasinya, lalu juga Satpol PP itu bagaimana tadi di awal untuk bagaimana pengamanan dan lain sebagainya, dan tentunya Pak Gubernur juga sangat concern sekali ya terhadap kesehatan masyarakat pada hari ini, dan itu kami juga di pemerintah provinsi menganggarkan untuk supporting ini juga untuk kegiatan-kegiatan bagaimana peredaran barang-barang ilegal ini bisa dihapuskan di Jawa Barat ini. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Beni Batiar, staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik Gubernur Jawa Barat sudah berbincang bersama kami. Dan pemirsa, tentu kami masih akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu pihak yang tentu bersinergi pada hari ini. Saya sudah bersama dengan Ibu Vinari Manan yang merupakan Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Barat. Ibu, selamat siang, masih semangat Ibu hari ini? Semangat banget. Oke, semangat banget. Ibu, tentu kita perlu tahu apa sebenarnya yang menjadi modus peredaran rokok ilegal di sini. Sebenarnya temuan yang ditemukan oleh Kanwil Jawa Barat ini apa saja modusnya, Ibu? Iya, sebetulnya mungkin saya awali dulu dengan kenapa kita ada pemusnahan, karena tentunya kita melakukan penindakan. Dan dari rokok ilegal yang tadi saya sampaikan, dan pada hari ini kita melakukan
pemusnahan untuk rokok ilegal itu sejumlah kurang lebih 6,8 juta batang rokok. Nah, itu kita peroleh dari berbagai wilayah di daerah di wilayah Jawa Barat sebetulnya, dan pada hari ini memang dengan bersinergi dengan Satpol PP Provinsi Jawa Barat, dan tentunya bukan hanya di Jawa Barat, sebetulnya kita bersinergi dengan teman-teman di Cirebon, Bandung, Purwakarta, Tasik, dan juga Bogor ya, untuk bersama-sama melakukan menindak ini. Dan modus-modus yang dilakukan ini oleh para yang pengusaha atau pembawa rokok ilegal ini berbagai macam cara. Ada yang dibawa melalui pakai truk, ada yang pakai mobil penumpang, ada yang melalui perusahaan jasa titipan. Jadi modus-modusnya begitu banyak. Bahkan juga memang ada yang menjualnya di mungkin toko, warung gitu ya. Dan juga ada yang memasarkannya lewat marketplace ya. Jadi berbagai cara dan modus yang dilakukan, karena memang 3 tahun terakhir ini cukup marak rokok ilegal ini, dan Jawa Barat itu bukan tempat produksi rokok ilegal sebetulnya Pak, tapi tempat pelintasan dan juga pemasaran. Jadi melintas di Jawa Barat untuk dibawa sebetulnya ke Sumatera, ke Kalimantan gitu ya. Jadi tempat pelintasan, dan modusnya tadi yang saya sampaikan. Berbagai modus yang dilakukan sehingga kita harus sigap ya Pak, bersinergi dan kolaborasi. Iya. Baik, Ibu, tentu yang menjadi perhatian kita semua juga, tadi sudah kita lihat bagaimana pemusnahan secara simbolis dilakukan. Menjadi perhatian kita adalah bagaimana transparansi agar pemusnahan ini akan dilakukan dengan optimal dan secara keseluruhan gitu. Apa yang dilakukan, mekanisme yang dilakukan oleh Bea Cukai untuk memastikan barang-barang ini dimusnahkan secara utuh begitu. Betul. Jadi memang setiap kali kita melakukan pemusnahan, kita memang harus mempublikasikannya kepada masyarakat, dan bentuk hari ini ada sinergi dengan berbagai aparat, dengan Pemda, ada Pak Wabub, ada Pak Sahli dari Gubernur, ada Satpol PP, dan ada masyarakat juga yang melihat. Jadi ini adalah komitmen kami bahwa setiap kali kami lakukan penindakan tidak ada satu batang rokok pun yang tersisa, yang ilegal yang kemudian tersisa kemudian tidak dimusnahkan. Sehingga pada hari ini kita bisa melihat bersama-sama bahwa ada beberapa yang kita musnahkan gitu ya secara simbolis, tapi sisanya dari 6,8 juta batang rokok tadi, sisanya kita bawa ke Kabupaten Purwakarta. Ada satu perusahaan yang memang di situ tempat untuk menghancurkan, membakar, sehingga tidak dapat dimanfaatkan kembali. Rokok itu harus kita pastikan, dan itu memang satu SOP yang kita selalu lakukan ketika kita melakukan penindakan, maka pemusnahan adalah rangkaian terakhir daripada kita melakukan penindakan rokok ilegal. Jadi yang paling utama. Dan yang paling utama. Oke, Ibu, tadi disampaikan ada 6,8 juta rokok. Ini tentu kerugian negara juga besar sekali. Ini berapa besar Bu kerugian negara? Hari ini kita melakukan pemusnahan 6,8 juta batang rokok, tapi juga kita ada melakukan pemusnahan sekitar 37.000 mililiter dari rokok elektrik, kemudian juga 360 botol minuman mengandung etil alkohol, dan beberapa pita cukai gitu. Total kurang lebih nilai barang itu 10 miliar kurang lebih, dan kerugian negaranya adalah 5,1 miliar. Iya, pada hari ini. Nah, tanggal 20 Juli kemarin kita juga melakukan penindakan rokok ilegal 22 juta batang rokok. Jadi sampai dengan hari ini kita sudah melakukan penindakan di Jawa Barat bersinergi, semuanya totalnya sudah 80 juta batang rokok. Itu meningkat terus dalam 3 tahun terakhir. Di tahun 2023 ada 59 juta batang rokok, di tahun 2024 62 juta batang rokok, di
sampai dengan hari ini sudah 80 juta batang rokok. Jadi memang ini merupakan satu perhatian khusus bagi kita semua, khususnya di Jawa Barat, untuk bagaimana kita bersinergi dan berkolaborasi untuk melakukan penindakan rokok ilegal. Oke, Ibu. Tadi disampaikan sudah 3 tahun ini meningkat terus. Apa yang kemudian menjadi langkah konkret Bea Cukai untuk memutus rantai ini dari hulu begitu agar tidak tersebar lagi ke masyarakat? Tentunya harus ada upaya hukum ya, supaya efek jerahnya ada. Sebetulnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Cukai, Undang-Undang Cukai tahun nomor 39 tahun 2017 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang pada tahun 2005, bahwa di pasal 50, pasal 54, 56, sebetulnya di pasal 50 intinya adalah bahwa setiap orang yang tidak mendapat izin itu bisa dikenakan setiap orang yang tidak mendapat izin untuk tadi mengedarkan rokok ilegal, rokok yang kemudian ilegal, itu dapat dihukum dengan penjara minimal 1 tahun dan paling lama adalah 5 tahun. Kemudian juga dapat dan atau dipidana, dikenakan sanksi 2 kali dari nilai cukai, atau paling banyak adalah 10 kali nilai cukai. Jadi ini mudah-mudahan menjadi satu penegakan hukum yang kita lakukan, tindakan represif dan juga membuat efek jerah pada masyarakat. Oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah kita harus bersama-sama, bukan hanya dengan pemerintah, aparat hukum, tapi juga bersama-sama dengan masyarakat untuk kita sama-sama gempur rokok ilegal. Jadi jangan menawarkan, jangan membeli, jangan memperoleh, termasuk mengkonsumsi rokok ilegal. Karena kalau konsumsinya banyak akan nanti akan membuat orang-orang jadi nggak apa-apa begitu ya, padahal itu tentu bisa jadi juga berpengaruh pada kesehatan. Baik, terima kasih Bu Vinari Manan sudah bergabung bersama kami. Kami juga memiliki satu narasumber lagi, pemirsa. Sudah bersama kami di sini ada Pak Sandra. Pak Sandra di sini, baik. Pak Sandra, mohon izin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Masih semangat ya Pak Sandra sampai dengan siang hari ini? Semangat terus. Semangat selama terus ada rokok ilegal, kita masih tetap semangat untuk memberantas. Betul. Oke, baik. Pak Sandra ini pemirsa merupakan Sekretaris Satpol PP Jawa Barat. Baik Pak Sandra, kami ingin tahu bagaimana Satpol PP Jawa Barat ini mengoptimalkan sinergitas bersama untuk menjangkau wilayah yang paling pelosok. Karena Satpol PP ini kan langsung turun ke masyarakat. Ini bagaimana sinergi yang ditampilkan? Baik, terima kasih Mbak dan seluruh pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Kami dari Satpol PP Provinsi Jawa Barat tentu melaksanakan tugas sesuai dengan amanat PMK 72 2024 tentang penggunaan dana bagi hasil cukai tembakau. Kemudian juga instruksi dari pimpinan sudah sangat jelas, mulai dari Pak Menteri Keuangan, ya Ibu Kanwil, untuk melakukan pemberantasan rokok ilegal, marketplace, kemudian distributor, sampai ke warung-warung harus kita hajar. Termasuk juga instruksi dari Bapak Gubernur, Pak Deddy Mulyadi, sudah sangat jelas kepada kami di Satpol PP Jawa Barat untuk meningkatkan penertiban terkait ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat. Jangan ada pembiaran. Jadi kami harus terus bergerak untuk menciptakan ketentraman-ketertiban di masyarakat, termasuk dari sisi penertiban rokok ilegal. Karena rokok ilegal ini sangat berpengaruh terhadap tujuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat menciptakan generasi muda Pancawaluya, Pak. Jadi dengan adanya rokok ilegal ini sangat rentan siswa-siswa SMA, siswa-siswa yang belum semestinya menggunakan atau mengkonsumsi rokok karena harga murah itu bisa menjadi menikmati. Jadi alternatif mereka untuk menikmati ya. Betul. Nah ini yang menjadi fokus kami di Satpol PP. Nah oleh karena itu kami melakukan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk dengan anggota Satpol PP di seluruh Provinsi Jawa Barat. Karena Satpol PP ada sampai di tingkat kecamatan. Kemudian kami juga menginstruksikan kepada seluruh anggota Satlinmas yang ada di setiap desa kelurahan di Jawa Barat, Bu, untuk menjadi agen-agen, untuk menjadi
setidaknya memberikan informasi kepada kami Satpol PP dan Bea Cukai apabila di wilayahnya ditemukan ada indikasi peredaran rokok ilegal. Selain itu juga kami menginstruksikan kepada personil untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk melaporkan lah setidaknya kalau ada hal-hal yang mencurigakan terkait peredaran rokok ilegal. Kalau masyarakat menindak langsung tentu akan menjadi konflik horizontal di wilayah masing-masing. Jadi biarkan kami yang menindak, tapi bantu kami untuk menginformasikan. Kalau dulu para pejuang berjuang dengan darah, berjuang dengan berdarah-darah dengan bambu runcing, kalau sekarang warga masyarakat cukup menginformasikan kepada kami ke Satpol PP dan Bea Cukai, bisa melalui hotline, bisa melalui medsos dan sebagainya. Nah, ini akan kami tindak lanjuti, tentu pelapor ini akan kami lindungi. Ini menjadi salah satu cara ya yang dilakukan oleh masyarakat untuk membantu pemerintah juga. Selain itu juga kami berkolaborasi, bersinergi dengan APH ya, dengan dengan kepolisian, dengan TNI ketika melaksanakan pemberantasan, sehingga pada pelaksanaannya bisa bersinergi semua, dan mudah-mudahan masyarakat bisa mendukung juga, dan harapan terakhir ya mudah-mudahan para pelaku ini bisa jera gitu ya, bisa jera dan tidak melakukan peredaran rokok ilegal. Itu mungkin Mbak. Dari Satpol PP kan mencari hingga ke segala sisi begitu. Ini sistem pengawasan rutin yang dilakukan seperti apa? Sistem pengawasan rutin yang kita lakukan sesuai regulasi aturan di PMK. Kami melakukan sosialisasi, kemudian kami juga melakukan pemberantasan melalui pengumpulan informasi dan operasi bersama. Dan ini kami lakukan terus berkelanjutan. Ya, jadi terus berkelanjutan, kami lakukan secara terjadwal gitu ya. Tentunya dengan sinergi dengan Kanwil Bea Cukai dan jajaran kantor-kantor pelayanan Bea Cukai yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Jadi intinya kami melakukan upaya terus secara rutin begitu ya, secara terus-terusan. Terus-menerus. Baik. Terima kasih Pak Sandra Rahman sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami, dan pemirsa, kami juga akan menampilkan bagaimana pesan ataupun pernyataan yang disampaikan oleh Kasatpol PP Jawa Barat Bapak Tulus Arifan yang akan kita simak bersama dalam video berikut. Dalam rangka menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bahaya dan dampak negatif peredaran barang kena cukai ilegal atau BKC ilegal, telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi pemusnahan barang kena cukai ilegal dengan tujuan untuk menunjukkan komitmen pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dalam memberantas peredaran rokok ilegal dan minuman mengandung etil alkohol ilegal yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya peredaran barang kena cukai ilegal, memberikan edukasi terkait ketentuan perundang-undangan cukai, menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemusnahan barang kena cukai ilegal, membangun sinergi antara instansi pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat, serta memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Kanwil Bea dan Cukai Jawa Barat. Baik pemirsa, itulah wawancara kami dengan sejumlah pihak yang telah bersinergi pada hari ini. Tadi bersama dengan staf ahli Gubernur Jawa Barat, Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Barat, Sekretaris Satpol PP Jawa Barat, dan telah kita ikuti dan simak juga pernyataan atau pesan yang disampaikan oleh Kasatpol PP Jawa Barat. Acara sosialisasi pemusnahan barang kena cukai ilegal di Kabupaten Bandung Barat hari ini berlangsung dengan sangat baik pemirsa, dan tentu ini merupakan hasil dari kolaborasi dan juga sinergitas bersama antara pemerintah Provinsi Jawa Barat, Satpol PP Jawa Barat, dan juga Bea Cukai Jawa Barat. Dan memang kolaborasi ini pemirsa berperan sangat penting sekali dalam mendukung terciptanya industri yang legal dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dan pemirsa, demikian yang dapat saya sampaikan hari ini. Sampai jumpa di tayangan dari live streaming selanjutnya. Subscribe YouTube channel TV One News, aktifkan lonceng notifikasi pada device Anda, dan simak berita terkini hanya di channel YouTube TV One News. Saya Nadila Saleh mewakili segenap kru yang bertugas pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.